Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, sebelum kita mulai, kita mau ucapkan dulu karena hari ini tepat adalah perayaan Hari Ibu. Jadi, selamat Hari Ibu kepada para ibu yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan acara Obsesi Hati pada malam hari ini. Iya. Ya, kiranya para ibu yang baik hati selalu diberkati Tuhan. Amin. Dengan kesehatan dan kesabaran ya. Penuh sukacita dari Ya, Tuhan. sabar menghadapi suami dan anak-anak ya. Oke. Baik, kami mengundang juga para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke kolom komentar YouTube channel ataupun media sosial Hope Channel Indonesia lainnya. Dan judul kita pada malam hari ini adalah Bersyukur untuk Ibu. Wah, ini harapan kami bukan hanya para ibu yang menyaksikan di malam hari ini, tapi semua keluarga, ayah dan anak-anak juga menyaksikan. Banyak hal-hal yang bermanfaat yang kami percaya akan menjadi satu pegangan dalam kita yang kita boleh membahagiakan istri dan ibu kita ya. Nah, sebelumnya kita akan mengikuti ayat tema kita untuk malam hari ini yang diambil dari buku 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami bersukacita oleh karena kami boleh berpartisipasi, bahkan boleh bersekutu untuk mengikuti program Obsesi Hati. Terlebih pada malam hari ini kami bersukacita oleh karena kami boleh merayakan Hari Ibu, dan pembahasan pada malam hari ini juga berkaitan erat dengan Hari Ibu. Biar Tuhan berkati acara pada malam hari ini, jauhkan dari segala gangguan internet, jaringan, jauhkan juga dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Kayak percaya acara pada malam hari ini dapat dipancarkan dengan baik tanpa gangguan. Nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati pendeta dan Ibu Kuntaraf yang akan membawakan pembahasan. Biarlah dengan kuasa dari sorga mereka boleh dapat membawakan pembahasan ini dengan sangat baik dan luar biasa. Berkati juga para kru Hope Channel Indonesia yang memandu acara ini agar mereka dapat memandu dengan baik dari awal hingga akhirnya. Dan yang terakhir, kami berdoa untuk para pemirsa yang ada di rumah, biar berkat-berkat berkelimpahan boleh menjadi bagian mereka. Ampuni dosa kami gitu banyak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan Ibu. Shalom. Selamat malam dari Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi. Baik, dan selamat Hari Ibu. Selamat Hari untuk Ibu. Ibu Kathleen Kuntaraf. Iya, selamat Hari Ibu. untuk Ibu Fitri. Terima Dan kasih. kepada pemirsa semua, Semuanya. selamat Hari Ibu yang untuk para ibu. Amin, Baik. terima kasih. Baik, kami sudah tidak sabar menunggu pembahasan yang akan dibawakan. Silakan pendeta dan Ibu. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita sudah bacakan ayat tadi, perlunya bersyukur dalam segala hal, ya. Tetapi walaupun kita sebutkan bersyukur dalam segala hal, maka bersyukur untuk ibu adalah hal yang lebih utama, ya. Kenapa? Apa yang dikatakan dalam Yesaya 49 ayat 15? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini menunjukkan kebesaran daripada Tuhan, tetapi dengan suatu pertanyaan, ya dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Itu adalah satu perkara yang Mustahil terjadi. Mustahil terjadi, ya. Jadi kita harus bersyukur untuk ibu-ibu kita, ya, ibu kita yang telah melahirkan dan telah menyayangi, memelihara, ya, akan semua Keperluan kita dari pada saat kecil. kecil sampai besar. Ya. Ya. Itulah sebabnya dari seluruh dunia kita mempunyai hari khusus, ya,
untuk Hari Ibu. menghargai ya, untuk berterima kasih kepada ibu, yaitu punya hari khusus ya. Dan untuk di Indonesia adalah 22 Desember. 22 Desember ya. Ya. Kemudian untuk Amerika dan Ya. 75 negara yang lain Ya. adalah Bulan pada Mei. pada bulan Mei ya, Ya. minggu kedua Bulan bulan Mei ya. Itu selalu dirayakan. Selagi kami Andrea masih SMA sampai kedokteran sampai ini selalu bulan Mei itu dirayakan. Dan kami sekarang sampai sudah pensiun ini sudah lansia juga tetap dirayakan. Tetap rayakan, ada hubungan antara ibu dan anak ya, Ya. pergi sama-sama keluar dan sebagainya Ya. ya. Itu penting sekali ya. Jadi Jadi ini di banyak negara ya, ya. bukan saja Amerika tapi di Australia juga, Canada, Jerman, Italy, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Hong Kong itu semua dirayakan pada minggu kedua dari Pada bulan bulan Mei. Mei. Di beberapa negara Eropa dan Timur Tengah, Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day diperingati pada tanggal 8 Maret. Ya. Oke. Nah, apa yang menyebabkan sampai Indonesia kok lain sendiri ya tanggal 22 Desember ya. So Hari Ibu di Indonesia dirayakan secara nasional 22 Desember itu hari ini ya. Nah, Tanggal ini diresmikan oleh Presiden Soekarno di bawah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959 pada ulang tahun ke-25 Kongres Perempuan Indonesia 1928. Nah, tanggal tersebut dipilih untuk merayakan semangat wanita Indonesia dan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kini arti Hari Ibu telah banyak berubah, di mana hari tersebut kini diperingati dengan menyatakan rasa cinta terhadap kaum ibu. Orang-orang saling bertukar hadiah dan menyelenggarakan berbagai acara dan kompetisi seperti lomba memasak dan memakai kebaya. Dan sebagainya ya. Dan umumnya kita harapkan bahwa para ibu tidak usah kerja hari itu. Iya, permasyuri ya. Permasyuri ya. Jadi Hari Ibu di Indonesia dirayakan pada ulang tahun hari pembukaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama yang digelar 25 Desember 1928. Baik. Nah, sejarah Hari Ibu ya di Amerika dirayakan pertama kali tahun 1908 ketika Anna Jervis ya mengadakan peringatan atas kematian ibunya di Crafton, West Virginia. Pada 1908 Kongres Amerika Serikat menolak proposal untuk menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur nasional. Tetapi pada tahun 1911 seluruh negara bagian di Amerika Serikat menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur. 3 tahun kemudian. Nah, akhirnya tahun 1914 Woodrow Wilson menandatangani deklarasi untuk menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur nasional. Itu terjadi pada tahun 1914. Oke. Nah, mengapa kita harus bersyukur kepada ibu? Coba bayangkan, kita sekarang waktunya untuk merenungkan apa yang ibu buat kepada kita. Ibu telah berdoa untuk kelahiran Anda. Ingat pengalaman Hana. Bagaimana Hana itu kepengen punya anak ya. sampai Jadi dia berdoa. Dia sudah doakan. Bukankah itu terjadi? Sekarang ini masih banyak sekali orang yang berdoa untuk mendapatkan supaya anak. dia dapatkan anak. Ya. Ini penting sekali. Ada banyak ibu juga, artinya para wanita, ya, istri yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Ya, harus banyak berdoa. Nah, sama seperti Hana, ya, dia berdoa untuk mendapatkan anak, ya akhirnya mendapatkan jawaban dari doa tersebut. Ya, dapat Samuel ya. Ibu menjaga Anda dari bayi hingga Anda hidup sekarang ini. Bayangkan begitu lahir, terus harus diberikan susu kepada anak. Itu jaga malam-malam dia menangis, kelaparan, dikasih minum susu, dan kemudian apakah dia dalam keadaan basah karena ngompol ya, itu harus ibu jaga. Itu ibu itu nggak pernah berhenti jaga. Siapkan makanan ya, kemudian membuat tidur, kemudian sampai kepada kalau sekolah antar ke sekolah. Itu pekerjaan ibu nggak pernah selesai ya. Jadi kita ingat
ibu mau membesarkan Anda dan memenuhi kebutuhan Anda. Iya. Iya. Kemudian bukan hanya masalah kebutuhan fisik, tetapi kebutuhan emosi, kebutuhan kasih sayang, ya, Iya. ditunjukkan oleh seorang ibu. Nah, ibu sebagai penyedia untuk kesehatan Anda, ya. Apa yang terjadi kalau Anda sakit? Ya, ibu lah yang Iya. terus saya masih ingat waktu dulu, wah kalau Andrew atau Andrea sakit, untung aja mereka jarang sakit. Tapi kalau dia sakit, sudah tidak mau lagi saya pergi rounds untuk tengok pasien, saya langsung telepon biar kolega yang lain yang periksa pasien saya. Bagaimana anak itu memerlukan kita, ya. Dia tidak akan merasa nyaman, apalagi kalau dia lagi sakit, kalau ibu tidak ada di sampingnya. Ya, jadi penting sekali ya untuk diketahui bahwa ibu memperhatikan kesehatan anak. Kemudian ibu bertugas sebagai koordinator kegiatan Anda. Misalnya ke sekolah kemana, ya, Iya. kegiatan apa yang akan dibuat dan sebagainya. Sementara Anda masih belum dewasa, tetap adalah di dalam koordinasi daripada seorang ibu, Iya. ya. Nah, kemudian Ibu adalah guru Anda yang pertama. Sebab siapa yang ngajar bukan guru SD, tapi sebelum balita itu kan yang ngajar pertama sekali adalah ibu. Bagaimana untuk belajar untuk berdoa, ya. belajar untuk berterima kasih, belajar untuk menghormati, belajar untuk makan dengan baik, itu Ya. semua ibu yang paling Belajar pertama. untuk bersih, Iya. ya, harus mandi, belajar mengajarkan untuk sikat gigi, ya, Iya. mengajarkan segala perkara. Kemudian ibu adalah pengatur keuangan keluarga, ya. Dia bilang, "Oh, ini sekarang sudah kamu mendapat saving sekarang ya." Kalau kita kan selalu tiap-tiap Chinese New Year ya, kita kasih angpau kepada anak-anak. Nah, ibu yang menolong supaya angpau ini pertama kali diberikanlah dulu perpuluhan kepada Tuhan. Lalu ini disimpan, ya, dimasukkan ke dalam bank dan sebagainya. Jadi kemudian ibu membina emosi Anda untuk makin dewasa, ya. Bagaimana caranya menyediakan anak, ya, misalnya persiapan untuk jadi remaja, ya. Saya ingat anak saya menyediakan cucu saya bagaimana untuk menghadapi masa menstruasi misalnya. Iya. Sebelum dia menstruasi, Iya. disiapkan lebih dahulu, ya. Supaya dia jangan terkejut. Ya. Jadi jangan terkejut apa yang terjadi, ya. Jadi ini adalah satu hal yang penting sekali, pembinaan emosi, ya. Kalau anak itu marah, ya, kemudian bagaimana mendidik dia, ya. Kadang-kadang ada anak yang mau kemauannya atau masih bayi kemauannya dipenuhi, 2 jam dia menangis. Ya, tetapi ya kita harus tahu bagaimana untuk mengatasinya itu, ya. Jangan dia menggunakan tangisannya itu Sebagai senjata, ya. Iya. Ya, dan Jadi kita harus tahu jangan sampai bagaimana kita harus kita yang bisa menguasai dia daripada jangan dia yang menguasai kita. Ya. Jadi kemudian mengajarkan Anda untuk bergaul, ya, dengan siapa saja, bagaimana kita harus mengucapkan terima kasih atau berbuat sesuatu. Kami ingat cucu-cucu kami ajar waktu mereka kecil untuk pergi ke tetangga-tetangga, bawa hadiah dari Indonesia. Untuk Christmas kita Untuk kasih. Christmas, ya. Jadi anak supaya bisa belajar untuk bergaul, oke. Ya. Ibu Pengatur rumah tangga. Sudah jelas ini satu tugas ibu yang kita masing-masing ketahui. Kemudian Ibu adalah otak dari keluarga. Ibu yang mengatur, ibu yang semua. Jadi semua memang itulah Tuhan sudah memberikan akal budi kepada kita. Kita bisa sini anak menangis, ini mengajar untuk masak, ini kita punya pikiran tuh kemana-mana itu ya. makanya wanita atau ibu umumnya multitasking, ya. Ya, multitasking ya. Iya. Itu Oke, kemudian ibu adalah pembimbing rohani. Ya. Iya, ibu adalah pembimbing rohani, ya. Makanya belajar pertama supaya anak-anak tahu bahwa begitu bangun dia harus berdoa. Kemudian kalau suami tidak ada, dia harus memimpin akan kebaktian, ya. Kemudian pembimbing rohani untuk percaya kepada Tuhan, ya. Jadi kami mengajarkan pada cucu-cucu sebab kami tidak tinggal dengan mereka, ya. Maka begitu mau berangkat, ya,
masih di mobil kita berdoa Doa lebih dulu dahulu, ya, sebelum ya, ke sekolah di dan sekolah dan sebagainya. sebagainya. Baik, peranan ibu dalam keluarga, dia adalah Menjadi teladan teladan kepada anak-anak. anak-anak, ya. Sebab ingat kita selalu sudah bicarakan dari beberapa episode yang lalu bahwa children learn by modeling. Jadi kalau kita mau anak kita baik, kita harus baik kepada orang. Kita mau anak kita sabar, kita harus sabar kepada orang. Kita mau anak kita berterima kasih, kita harus dahulu bilang terima kasih kepada apa. Jadi kita menjadi teladan, example untuk anak-anak. Jadi teladan termasuk misalnya dalam mengasihi akan mertua. Ya, supaya anak. Penting sekali. Ya. Jadi teladan di dalam misalnya agak sukar kalau ibu katakan kepada anak-anaknya, kamu bereskan tempat tidur sesudah kamu bangun. Padahal ibunya tidak pernah membereskan tempat tidurnya sendiri. Oke, jadi perlunya teladan yang penting. Ya. Kemudian melengkapkan diri dalam ilmu keibubapaan. Oke. Ini perlu ilmu tersendiri untuk menjadi ibu ataupun bapak. Makanya ada kelas home economic dan sebagainya di perguruan tinggi dan sebagainya. Ya, jadi melengkapkan diri, ya. Artinya sang ibu harus belajar bagaimana untuk menjadi bahkan sebelum mempunyai anak, ya. Kemudian belajar bagaimana untuk menjaga anak, ya. Bagaimana untuk mengatasi akan kenakalan anak. Jadi hal-hal ini perlu, ya, untuk dilengkapi. Terus kemudian kita lihat bahwa peranan ibu dalam keluarga adalah memberi perhatian dan kasih sayang. Anak-anak itu kadang-kadang ya, dia cuma bilang, nangis ini, terus datang ibunya hanya sun saja sama anaknya. Berikan ciuman, ya, terus hilang, berhenti terus nangisnya. Hanya perlu perhatian, ya. Ya, dan kasih sayang itu yang dia merasa secure, ya. Terjamin. Saya ingat baca buku Hide and Seek dari James Dobson beberapa tahun yang lalu, diceritakan tentang satu orang yang tidak kenal kasih sayang, ya. Dan anak ini sebab ibunya terlalu sibuk dan anak ini tidak punya bapak, ya, tidak ada figur bapak sama sekali. Dan yang dia tahu adalah bahwa ibunya terlalu sibuk, dan kalau dia datang ke tempat kerja ibunya kata pergi. Ya, ibu dan sebagainya. Tidak pernah mengenal kasih sayang, dan akhirnya muncul sebagai seorang yang menjadi pembunuh daripada Presiden John F. Kennedy, yaitu Harvey Oswald. Ya. Jadi tidak pernah ada kasih sayang. Ya, kita perlu. Kemudian yang keempat kita katakan memberikan didikan agama dan moral. Ya, jadi ingat bahwa memang kalau suami lagi repot atau apa, maka istri kasih Bible story kepada anak-anak sebelum tidur supaya dia mempunyai ada pelajaran agama sebelum tidur. Ajar mereka bagaimana a good moral life, ya. Itu harus menjadi peranan dari ibu yang baik. Kemudian mengawasi perlakuan dan memantau aktivitas anak-anak. Kadang-kadang orang tua tidak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak mereka. Ya, jadi kita harus tahu kalau anak-anak ini terlalu sibuk dengan HP, ya, dan harus berbuat sesuatu. Bagaimana misalnya penggunaan HP itu hanya dalam batas-batas tertentu, ya. Memperhatikan perlakuannya, sebab apa yang terjadi misalnya di Columbine High School di Colorado, ya, anak, ya, beli senjata atau dapatkan senjata kemudian simpan di gudang, ya, sama sekali orang tua tidak tahu, ya. Sampai akhirnya anak ini langsung tidak senang, dia tembak temannya, ya, berapa 17 orang yang meninggal, ya. Dan baru tahu, orang tuanya baru tahu bahwa rupanya anak saya sudah simpan senjata. Sebab kenapa? Terlalu sibuk orang tua. Baik, menyediakan suasana baik dan nyaman di rumah tangga. Kehadiran ibu itu perannya begitu penting, menyebabkan suasana yang aman, ya, mengasihi. Jadi kalau anak-anak bertengkar, kemudian ibu datang untuk sama-sama melerai, kemudian bagaimana untuk mengasihi, untuk bagaimana untuk saling memaafkan. Jadi memberikan suasana yang nyaman di rumah. Ya. Selalu kita bilang kalau cucu kita kan cuma 2.
Jadi kita bilang, ingat nggak bisa berkelahi-kelahi. Kamu orang cuma berdua aja di keluarga ini. Harus saling melihat satu sama lain, saling memperhatikan. Jadi itulah yang ibu lah yang bersedia untuk memberikan suasana yang baik dalam rumah tangga. Kemudian kerap berkomunikasi dengan anak-anak. Ini sangat penting sekali, ambil waktu ya, dan bukan hanya langsung berbicara kepada dua orang saat yang sama ya, ambil khusus untuk masing-masing. Iya. Saya ingat anak kami bawa cucu kami pergi ke Los Angeles untuk lihat sebuah konser ya, dan itu disebut mother and daughter bonding. Bonding. Ya. Ini penting sekali. Jadi anak ini akan mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada ibunya dan tidak mau untuk menduka citakan akan ibunya. Iya, dia lihat bahwa aduh, mama biarpun begitu punya sibuk mengambil waktu untuk bawa saya pergi hadiri konser dan sebagainya. Jadi dia merasa sangat sangat nyaman ya, merasa secure ya. Terus mendengar keluhan anak-anak. Jangan kita pikir gitu aja kok nangis, kok cengeng banget. Itu melukai hati anak. Kalau anak itu memberikan keluhan bahwa dia ada sesuatu, biar mama dengar dan memberikan support kepada keluhan Iya. anak-anak itu. Mungkin dia luka kecil, ya dia menangis, ya. Kemudian ibu harus menunjukkan perasaan empati. Aduh, Iya. kasihan nak, ya nanti mama obatin ya. Daripada gitu aja menangis. Iya. Nah, Dan ini. kita sering kan kami di gereja kami kan adakan satu mungkin seperti social life di mana diorang undang semua orang datang untuk main-main dan sebagainya ya. Terus ada anak-anak dia hanya sedikit aja jatuh, nangis dia gitu. Terus ibunya kasihan, terus dikasih plester aja langsung hilang. That very minute anak itu pun stop ya, karena dia rasa bahwa keluhannya sudah diperhatikan oleh ibunya. Ya, memberikan pendapat kepada anak-anak ya. Jadi untuk sekolah ya, ataupun di dalam memilih jurusan kalau misalnya itu sudah lebih dewasa ya, ataupun juga pada masa kanak-kanak ya, memberikan pandangan-pandangan yang tepat bagaimana untuk rajin kerja. Yuk sama-sama kita cuci piring ya. Ya, ataupun anak-anak itu belajar masak. Kita memberikan pendapat. Baik, ada beberapa tulisan yang telah dibuat yang dituliskan dalam buku Adventist Home yang bagus kita baca sama-sama. Ya, dikatakan dunia memerlukan ibu-ibu yang benar-benar ibu, bukan hanya nama saja, melainkan dalam arti yang sebenarnya dari perkataan itu. Jadi ibu yang memperhatikan anaknya, yang support anaknya, yang mengajar anaknya untuk mempunyai agama yang baik, yang bermoral tinggi dan sebagainya. Itulah ibu yang benar, bukan hanya hanya melahirkan aja dan kemudian orang lain yang jaga. Dan dikatakan lebih lanjut, tidak salah kalau kita berkata bahwa tugas-tugas yang menandai wanita adalah lebih suci, lebih kudus daripada tugas-tugas pria. Ya. Kenapa? Sebab ya ibu adalah ya sebagai guru yang pertama ya, yang memberikan teladan yang baik dan sebagainya. Sedangkan suami kan umumnya bekerja ya di luar rumah ya, jadi peranan sangat penting sekali untuk seorang ibu. Kemudian ya, ibu yang takut akan Allah ya, dikatakan bahwa di dalam kekuatan dan takut akan Tuhan merupakan tugas seumur hidupnya. Ya. Biarlah dia mendidik anak-anak supaya berguna di dalam dunia ini dan mewarisi rumah di dalam dunia yang lebih baik. Jadi kita tidak mendidik anak itu di sini, tapi kita lihat untuk masa depannya, untuk hidup di kerajaan surga. Kalau dia tidak menjadi anak Tuhan di dunia ini, bagaimana dia mau jadi anak Tuhan di surga? Ya. Seharusnya lah seorang istri dan ibu tidak mengorbankan kekuatannya serta membiarkan segala kuasanya terbengkalai dan hanya bersandar seluruhnya kepada suaminya. Ya. Jadi ia harus memegang peranan pentingnya ya sebagai seorang ibu. Nah, tentang peranan ibu lebih lanjut kita lihat pekerjaannya ialah untuk masa sekarang dan kekekalan. Ya. Jadi teladan yang diberikan dalam beragama atau dalam berdoa itu bukan hanya untuk kebahagiaan di dunia ini, tetapi juga untuk kekekalan. Makanya kalau anak-anak itu nakal, terus orang kan tanya, gimana ini ibunya itu gimana ngajarnya? Selalu yang disalahkan adalah ibunya ngajar. Kok bisa begini ya? Jahat sekali kayak gini. Gimana sih? Siapa mamanya itu yang jagain?
Aduh, kasih kadang-kadang itulah makanya kita lihat bahwa ibu itu berat sekali dia punya tugas. Ya, ibu itu adalah permasyuri rumah tangga dan anak-anak itu adalah rakyatnya. Ia harus memerintahkan rumah tangganya dengan sangat bijaksana. Dan itu hanya bisa dengan bergantung Kuasa kepada Tuhan. Tuhan. Ya. Anak-anak haruslah diajar sedemikian rupa agar memandang ibunya sedemikian rupa. Bukan sebagai seorang hamba yang pekerjaannya untuk melayani. Mereka melayankan seperti seorang ratu yang harus memimpin dan menuntun mereka, mengajar mereka syarat demi syarat dan peraturan demi peraturan. Ya. Jadi Kita ya, bisa lihat begitu berapa mulia pekerjaan ibu pekerjaan ya. yang luar biasa. Begitu bangun berdoa. Ya. Sesudah itu membersihkan tempat tidur misalnya. Kemudian sesudah itu baru mandi, Makan. sikat gigi dan sebagainya. Ya. Jadi kemudian pekerjaan ibu dengan pertolongan Tuhan, kesempatan ibulah untuk memperkembang dalam jiwa seorang manusia peta yang sama seperti ilahi. Ibu yang menghargai ini akan memandang segala kesempatannya seperti sesuatu yang bernilai harganya. Dan di dalam tabiatnya sendiri dan oleh cara-cara yang dia mengajar, ibu itu dengan tekun berusaha menyampaikan kepada anak-anaknya cita-cita yang tertinggi. Ya. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Ya. Dan belajar Alkitab bersama dengan anak-anak, ya, itu penting sekali. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pengaruh ibu. Ya. Pengaruh ibu menjangkau sampai kehidupan yang kekal. Ingat, sampai kekekalan. Kalau anak itu jadinya rusak ya sampai tidak bisa menikmati kekekalan itu banyak tanggung jawabnya adalah karena ibu. Sedih memang. Satu responsibility yang sangat besar oleh ibu. Makanya ibu itu jangan merasa dia itu seperti babu, tapi dia harus merasakan bahwa dia itu sebagai ratu yang mengajar. Lingkungan ibu itu mungkin sederhana, tetapi pengaruhnya digabung dengan pengaruh bapak sama kekalnya seperti zaman yang kekal. Kemudian sesudah kuasa Allah, maka kuasa ibu itulah yang terkuat untuk kebaikan yang dikenal di dunia ini. Ya, bahkan peranan ibu atau orang tua adalah mengambil tempat Allah. Ya, pada saat mereka itu masih kecil, sebab mereka tidak bisa melihat Allah. Ya, ya, tetapi mereka bisa melihat ibu. Oke. Sebab itu satu-satunya pengharapan ibu ialah dengan Allah. Ia boleh datang kepadanya, meminta kekuatan dan rahmat, maka ia tidak mencarinya dengan sia-sia. Baik, oleh sebab kesempatan ini penting saya berikan dia punya Gist. singkatan ringkasnya ya. Ibu tergoda untuk merasa bahwa pekerjaannya tidak penting. Ya, itu salah. Peranan ibu itu sangat penting sekali. Dan kadang-kadang diremehkan oleh pekerjaan mission. Dia mau pergi keluar untuk jadi misionari, tapi misionari pertama adalah anak. Anak-anak ya. Dan rumah tangga hancur dan bahagia sebab ibu selalu keluh kesah. Jadi jangan sampai ibu mengeluh ya untuk keadaan-keadaan di rumah. Kemudian ia menang segala bebanan kewajibannya sebagai kesukaran ya. Tapi harus gembira di dalam melakukannya. Ya. Dan kesehatan dan peranan ibu pun penting ya. Kemudian pengaruhnya sebelum lahir ya penting sebab ada yang disebut prenatal influence ya. Sebab itu sangat penting untuk ibu yang dikandungnya, untuk ibu yang mengandung ya, selera harus dijaga, perlunya kesadaran makanan, perlunya pengendalian diri dan perlunya suasana gembira. Sebab kalau ibunya selalu gembira, anaknya yang dikandung pun akan jadi gembira. Jadi luar biasa sekali ya. Tugas utama kita sudah bahas ini umumnya ya. Kemudian pertumbuhan tabiat ya. Dan dalam memberikan apresiasi kepada ibu ya, kita bisa memberikan bunga, memberikan kartu terima kasih, memberikan makanan atau kue khusus, memberikan hadiah, siap menolong ibu. Kalau Andrea biasa kemana? Bawa kita ke spa. Ke spa. Terus di situ kita makan di luar sama-sama. Jadi itulah setiap tahun ya. Kebetulan saya punya kakak dekat rumah, jadi 1 jam lebih ini. Jadi kita selalu sama-sama dengan dia punya anak juga. Iya. Oke, berbagai contoh untuk menunjukkan apresiasi kepada ibu ya. Ini banyak jadi supirnya selama sehari, selama masak makanan favorit, dengarkan masalah selama dia mendengar masalah Anda, pergi ke spa, inilah yang mereka selalu buat. Rawat dia sakit-sakit selama dia merawatmu, dukung hobinya meskipun Anda sendiri tidak menikmatinya.
adakan pertemuan dengan dia dan teman-teman ya, Hmm. kumpul bersama-sama ya untuk merayakan Hari Ibu. Ya, bersabarlah dengannya selama dia menunjukkan kesabaran kepada Anda. Jangan pernah menyerah untuk menunjukkan padanya bahwa dia mengajari Anda cara bekerja keras. Dan bersihkan rumahnya. Ya. Oke, jadi ini perencanaan penting sekali untuk membuat waktu yang sangat baik. Ya. Ya. Jadi kembali semuanya itu mengajak kita Untuk bersyukur kepada Ibu dan berbuat sesuatu untuk menunjukkan syukur kita kepada Ibu adalah penting sekali. Oke, Amin. baik. Terima kasih banyak ya untuk pembahasan yang luar biasa. Jadi salah satu yang bisa diambil bagi saya adalah ibu menjadi teladan ya bagi anak-anak. Dan ibu ini sangat berpengaruh besar terhadap anak-anak. Salah satu pengaruhnya dibilang tadi, kalau anaknya bandel siapa sih ibunya nih? Berarti selamatlah saya sebagai bapaknya. Gak pernah siapa sih bapaknya nih, jarang. Memang saya jarang denger sih. Siapa nih ibunya nih? Gimana ngajarinnya? Wah, bapak-bapak semua senang berarti yang disalahin ibunya soalnya. Oke, itulah peranannya ibu yang luar biasa ya bagi anak-anak ya. Jadi kepada anak-anak yang sedang menonton juga episode pada malam hari ini, kalau ada ibu di dekat kalian, peluk langsung ibunya ya. Ucapkan terima kasih atas kebaikan ibu ya. Terutama hari ini adalah hari yang sangat tepat. Hari Ibu yang sedang dirayakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti video yang satu ini. Hari ini hari ibu. Guys, hari ini hari ibu. Aku telepon mamaku dulu ya. Halo mama, selamat hari ibu. I love you. Hari ini hari ibu guys. Kita story dulu lah. Halo Ma, selamat hari ibu. Sehat-sehat ya. Tuhan Yesus, hari ini adalah hari ibu. Berdoa untuk ibu, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan menjaga, melindungi dimanapun dia berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen yang kedua. Nama segmennya adalah Apa Kata Mereka. Ya, jadi kita akan ada pertanyaan yang dijawab oleh para responden kita yang ada di luar sana ya. Iya. Baik, saya akan menanyakan pertanyaan pertama. Hal apa yang paling Anda syukuri dari ibu Anda hari ini? Kita dengarkan apa kata mereka. Yang paling disyukuri dari ibu sekarang adalah ya perhatiannya. Kepeduliannya sih, karena
kita kan sudah jauh merantau. Itu pedulinya dia itu wah, tiada tara lah pokoknya. Karena dibesarkan dengan penuh ini ya, dengan penuh kasih sayang oleh ibu. Oke, baik. Jadi kalau mama apa nih hal yang paling disyukuri dari ibu? Kalau saya bersyukur punya mama yang pengertian sih, mengerti. Ya, apalagi kami 7 bersaudara, pemirsa ya. Ini kan wataknya beda-beda kan. Jadi kalau tidak ada wisdom, hikmat dari surga, susah dia akan menghandle 7 anak ini. Karena karakternya berbeda-beda dan saya bersyukur mama saya bisa mengerti karakter saya dan bisa memberikan arahan ya kepada saya ya. Kalau mama juga sama. Ya, pada umumnya seorang ibu begitu ya, dia sangat mengasihi anaknya. Segala macam persoalan atau apapun yang dilakukan itu pasti dia tahu dan dia kita bisa bergantung kepada dia. Ini gimana ya, Ma? Ini gimana? Bertanya semua itu pasti ke mama ya. Iya. Kok jadi melo ya? Ini istri saya kalau bicara mamanya nih jadi melo nih. Nih kembali episode melo nih ya. Bagaimana pendeta dan ibu ada mungkin ada yang mau disampaikan untuk pertanyaan pertama ini, silakan. Iya, sangat penting untuk kita ingat bahwa ibu itu selalu mendoakan kita. Ya. Kemanapun kita pergi, ya, dalam usia berapapun, ya, ibu itu selalu mendoakan. Ya, itu menunjukkan kasih sayang, menunjukkan perhatian, ya. Tapi kita tahu bahwa doa ibu, ya, selalu didengar Tuhan. Ya, itu penting sekali. Ya, saya selalu ingat ibu itu, mami itu selalu perhatikan kita. Dari kalau kita ujian atau apa, kalau kita sakit itu selalu ya anak ini harus diperhatikan, mau makan apa, mau ini, selalu suruh kita punya koki untuk masak dan sebagainya. Jadi ini sudah pun kami sudah besar, sudah punya cucu pun masih selalu dipikirkan, selalu dikontak dan sebagainya. Jadi memang perhatian dari ibu itu benar-benar sangat berkesan kepada saya. Ya, biarpun sekarang ibu sudah tiada, tapi kami masih selalu mengingat akan budi berketi daripada ibu. Oke, baik. Sama ya, kita semua udah tidak ada ibu-ibu kita ya. Baik, kita tinggal mengenang ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dalam momen apa Anda paling merasakan kasih seorang ibu? Kita menyaksikan apa kata mereka. Nah, karena kebetulan sekarang kita sudah jauh, jadi terasa banget karena dia selalu menanyakan kabar terus. Padahal kita sudah menikah, sudah dewasa, tapi kita masih sangat dia selalu tanya kabar gimana situasi di sana. Jadi itu bentuk kasihnya dia kepada anaknya yang jauh dari dia. Saat saya menikah, karena di situ harapan orang tua secara khusus ibu ya memang benar-benar beliau sampaikan itu harapan yang paling puncak lah dalam kehidupan pribadi. Hampir setiap momen sebenarnya seumur hidup, cuman yang paling berasa banget itu ketika lahiran anak. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya sependapat dengan Jelly. Ya, kita bisa bertukar pikiran atau bertanya apapun, kapanpun, tapi memang saat melahirkan itu betul-betul kita rasakan, wah luar biasa ibu itu. Bagaimana Papa? Iya, kalau saya bahkan terbawa sampai saya sudah menikah. Momen yang tidak pernah saya lupakan kasih mama saya adalah kalau saya sakit. Saya kalau sakit itu, pemirsa, sangat manja saya. Bahkan sampai saya berkeluarga sekarang, istri saya kalau sakit udah tahu deh, wah manja banget. Nah itu dari dulu saya.
Ya kalau saya sakit, mama saya selalu paling peluk saya, pegang-pegang gitu ya. Panas demamnya seperti apa. Jadi itu momen yang nggak pernah saya lupakan. Ya, bagaimana pendeta Ibu? Silakan. Kalau saya ingat perhatian ibu saya, sebab ibu saya punya 9 anak ya. Iya. Jadi banyak sekali, tetapi dia tetap mengasihi saya dan saya ingat kalau saya ulang tahun, dia selalu bikin nasi kuning. Hmm. Jadi itu satu hal yang saya ingat dia, yaitu dalam masa ulang tahun. Iya. Ya kalau saya memang kita 5 bersaudara, tapi mami itu sangat besar perhatiannya kepada masing-masing kami. Apakah waktu mau ujian dan sebagainya. Tapi kalau sakit itu, aduh, duduk sebelah tempat tidur, kasih suap sama kami dan sebagainya. Dan waktu kami melahirkan ya, saya melahirkan itu sampai orang tanya, oh datang ke Amerika untuk apa? Oh untuk kelahiran anak. Ini cucu berapa? Ini cucu yang ke-6. Hah? Cucu yang ke-6 and you are still excited? Sama itu datang. Jadi waktu Andrew lahir juga begitu. Kemudian Elvina dari kakak saya yang kedua lahir, itu cucu yang ke-7 masih juga datang. Sampai mereka bilang, kenapa sih kok nggak bersamaan aja? Bolak-balik dari Indonesia kembali ke Amerika hanya untuk melihat anak. Tapi begitulah perhatian daripada ibu itu sangat berkesan kepada kami. Begitu juga dengan kelahiran Andrea. Kan juga kami ada di Bandung, orang tua dari Medan datang ke Bandung. Ya. Jadi perhatiannya sangat besar pada saat melahirkan. Oke, banyak kenangan yang pasti kita pemirsa juga pernah alami dengan ibu kita ya. Iya, betul. Baik, yang berikut, pengorbanan ibu mana yang paling membekas bagi Anda sampai sekarang? Kita dengarkan apa kata mereka. Jadi ibu pernah jual perhiasannya, jual emasnya untuk bayar semester kuliah. Sebenarnya sederhana ya, dan itu sudah berkali-kali. Cuman nggak tahu kenapa pas di momen itu seharusnya beliau tidak harus melakukan itu pun ya it's okay gitu. Tapi beliau memilih untuk melakukan itu dan ya puji Tuhan akhirnya sampai bisa lulus kuliah. Jadi mama itu tidak pernah tidak mengirimkan kayak makanan, kan saya dari Manado, abon dan lain-lain itu. Jadi setiap bulan dari saya kuliah di Jogja, dari sebelum berumah tangga sampai saya sudah berumah tangga, sudah punya anak 2, itu setiap bulan pasti dikirimin abon itu, karena abon itu makanan kesukaan saya. Kalau mau ingat-ingat dari zaman dulu ya, waktu masih sama-sama, kayaknya yang paling teringat tuh kalau misalnya ada sesuatu yang tinggal satu gitu. Harusnya itu dia bisa ambil, dia bisa makan, tapi selalu dia mendahulukan anaknya gitu. Walaupun sebenarnya dia suka sepertinya. Oke, baik. Kalau saya, pengorbanan mama saya sangat besar. Kenapa? Karena papa saya seorang pelaut. Papa saya tidak pernah di rumah. Ya, jadi mama saya menghandle 7 anak itu sendirian. Ya, mungkin bisa setahun 2 tahun baru pulang papa saya itu. Ya, jadi luar biasa pengorbanan mama ini ya. Dia ngatur supaya anak-anak bisa sekolah, bisa sukses. Itu luar biasa sih. Gimana mama? Banyak hal ya, banyak hal yang memang kita pelajari dari mama, baik dalam kehidupan keseharian, dalam pergaulan, pekerjaan di kantor pun, bahkan dalam keluarga. Ya, luar biasa lah, banyak lah. Oke. Bagaimana pendeta dan ibu? Ya, yang saya ingat adalah ibu saya suka untuk berkorban. Kalau kami undang berapa kali ke Amerika, paling sedikit 3 kali. Ya. Kalau yang dia pikirkan itu adalah dia punya anak-anaknya. Ya.
Jadi mau cari beli oleh-oleh dan sebagainya bukan untuk dia, tetapi untuk anak-anak Hmm. yang lain. Kembali oleh sebab ada 8 anak di Indonesia, 1 di Amerika. Jadi dia pikirkan, oh ini untuk ini dan sebagainya. Ya. Very very thoughtful mother-in-law. Ya. Dan mama saya juga selalu memikirkan supaya kita semua itu mendapat apa yang diperlukan, ya. Artinya perhatiannya, ingat selalu hari lahirnya, selalu di viren, ya, artinya di-celebrate, biarpun hanya kecil-kecilan di rumah dan sebagainya. Kalau dalam usaha misalnya sekolah mau ujian, selalu diperhatikan makanan kita dan sebagainya. Pokoknya kalau ingat itu rasanya kita, wah bukan main. Ibu itu mengorbankan biarpun anak sudah 5, bukan satu-satunya, tetapi masih tetap dia percaya dan dia lakukan yang sebaiknya. Oke. Baik, terima kasih Ibu dan Pendeta dalam Sharing menjawab pengalaman ya. sharing pengalamannya ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Nilai apa yang Ibu tanamkan yang paling membentuk diri Anda hari ini? Kita akan mengikuti apa kata mereka. Teladannya dia dalam hal-hal kecil pun mengurus kami sebagai anak-anaknya dengan hal-hal kecil itu jadi pengalaman yang berharga. Saya bisa mengikuti sampai saya bisa mengurus anak-anak saya seperti yang ibu saya ajarkan gitu kepada kami. Salah satu nilai yang penting yang dia ajarkan ke saya adalah bagaimana kita peduli terhadap orang lain gitu. Jadi kita hidup bukan hanya kita saja, tapi bagaimana kita memandang orang lain juga. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan atau ada orang yang butuh dibantu, nggak harus tunggu kita berlebih dulu atau nggak tunggu harus bisa saya nggak mampu, nggak. Tapi bagaimana kita peduli terhadap orang lain sih. Yang paling utama diajarkan adalah jangan pernah membenci orang sampai terlalu dalam. Jadi kalaupun misalkan orang membenci kita, ya biarkan aja, nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai diri kita yang membenci orang, dan jangan sampai kita yang menjadi orang jahat untuk orang lain. Itu aja sih yang paling utama. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban dari teman-teman ya. Bagaimana dengan Papa untuk ini? Ya nilai yang kalau saya sampai sekarang saya ingat, bahkan saya turunkan kepada anak-anak dan istri saya bilang, saya ingat sekali mama saya katakan, Leo, kalau hidup itu, karena kami ada keturunan Betawi juga walaupun saya Manado, papa saya Manado, mama saya Manado, cuman mamanya itu orang Betawi asli. Jadi dia selalu bilang, Leo dalam hidup kamu harus tahu diri. Wah, jadi saya selalu ingat tuh, tahu diri sih artinya bisa menempatkan diri kita. Ya, jadi kalau orang berjasa dalam hidup saya, wah saya harus sangat menghormati, bahkan bukan hanya berjasa kepada orang yang melakukan kebaikan, tapi menempatkan diri kita di posisi yang orang tuh merasa dihargai lah. Bahkan dalam kehidupan kita tuh supaya kita tahu, wah saya tuh nggak boleh melakukan lebih dari hal ini. Karena ya tahu diri lah istilahnya seperti itu. Itu yang saya ingat banget tuh. Jadi saya selalu menjaga tingkah laku saya dengan amanah ya dari almarhum mama saya itu. Ya. Dan kalau saya mengingat bahwa Mami itu nggak selalu ngajarin takut akan Tuhan. Amin. Selalu berserah diri kepada Tuhan. Bagaimana dengan pendeta dan ibu? Silakan. Salah satu nilai adalah katakan bahwa kita harus membantu satu sama lain di antara saudara-saudara. Ya. Jadi kita tidak pernah bertengkar dalam soal warisan, tetapi kita selalu saling membantu. Anak yang lebih kuat ekonominya membantu kepada adik atau kakak yang ekonominya lebih besar. Ya, itulah yang terjadi. Ya, kalau saya juga begitu. Saya selalu ingat Mami selalu bilang, karena orang dari Manado,
Cina dari Manado, jadi selalu bakuliah satu sama lain. Jadi sampai besar kita orang bakuliah satu sama lain. Ya, kalau ada yang kekurangan kita tolong, kalau ini pokoknya kita menolong satu sama lain sampai tidak ada mau bertengkar mau menang sendiri itu nggak ada dalam kita punya keluarga. Oke, baik ya. Ini juga pengalaman dari pendeta dan ibu ini juga jadi satu pelajaran juga ya buat kita ya. Bagaimana kita harus mengingat akan hal-hal yang perlu kita dapatkan dari ibu kita. Ya. Betul. Baik, yang berikut, menurut Anda, apa tantangan terberat seorang ibu masa kini? Oh, kita dengarkan apa kata mereka. Pasti berbeda karena saya dibesarkan dari zaman yang kurang digitalisasinya, jadi orang tua mungkin lebih fokus ya melihat anaknya walaupun mereka kerja. Tapi kalau sekarang kayaknya banyak banget distraksi digital khususnya ke ibu-ibu, dan itu aku rasa sangat menantang sih dalam mereka merawat anaknya. Bisa jadi itu sangat mengganggu justru. Tantangan terbesar untuk menjadi seorang ibu ya, bagaimana harus mendidik anak-anaknya dan juga menjadi tiang utama dalam rumah tangga di waktu yang bersamaan. Nah, itu sangat sulit sekali ya, karena tantangan kehidupan semakin besar, kemudian tingkat stres semakin meningkat, tapi seorang ibu dituntut tetap harus always on 24 jam. Perbedaan ini ya, perbedaan zaman sekarang dan zaman dulu itu seperti pola pikir atau kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu itu, anak-anak sekarang itu udah berbeda dalam hal mungkin teknologi. Kita tidak mungkin menghalangi mereka, tetapi di saat yang bersamaan juga kita harus punya trik-trik tersendiri yang dulunya kita tidak pernah begitu ya. Jadi anak-anak sekarang tuh paling tantangannya itu kita harus meng-catch up mereka dalam hal itu. Baik, terima kasih. Memang tantangan ibu masa kini banyak sekali ibu yang juga bekerja kan. Ya seperti mama lah. Jadi itu lo pasti tantangannya harus bekerja dan juga harus urus anak ya. Tapi memang dengan teknologi saat ini itu juga satu tantangan yang berbeda. Karena kita juga orang tua dengan anak itu berbeda, teknologi mereka jauh lebih mahir untuk hal-hal seperti itu kan. Yang mungkin kita berbeda zamannya sudah. Baik, kita masuk ke pertanyaan ke-6. Bagaimana seharusnya kita merayakan Hari Ibu agar lebih bermakna? Kita ikuti apa kata mereka. Mungkin untuk beberapa teman ataupun beberapa orang di luar sana yang tidak terbiasa untuk menyampaikan ucapan kasih ke ibunya, saya rasa ini saat yang tepat untuk menyampaikan itu. Walaupun 1 tahun sekali, tapi saya rasa itu akan jadi hal yang sangat meaningful buat ibu kita. 1 kalimat saja. Aku mencintai ibu, mungkin seperti itu. Menelepon ibu kita, memberikan ucapan terima kasih, walaupun mungkin kita tetap mengucapkan terima kasih kepada ibu kita di dalam hal-hal yang setiap hari dia menelepon atau apa, tapi hari ibu harus dikhususkan, kita berbincang secara mungkin hati ke hati, terus kita kalau jauh seperti saya jauh, mungkin kita bisa bertelepon lama, berbincang dan mengucapkan terima kasih lah untuk segala pengorbanan ibu. Kalau aku sih mungkin merayakannya adalah hubungi ibu, menghubungi ibu dan sampaikan nilai-nilai yang dia sudah pernah sampaikan, ternyata kita bisa praktekkan sih. Supaya aku rasa ketika disampaikan seperti itu dia akan bangga sih, bahwa apa yang diajarkan anak-anaknya ingat, bahkan mereka bisa hidupkan gitu. Aku akan sampaikan terima kasih kepada ibu, dan bahwa apa yang diajarkan nilai-nilainya aku bisa terima dan hidupkan gitu.
Oke, baik. Ya, kita harus ucapkan terima kasih kepada Iya, para responden kita yang telah berpartisipasi nih terima kasih di banyak segmen jawaban-jawabannya. apa kata mereka ya, dan jawaban mereka tuh saya percaya juga menjadi jawaban dari para pemirsa yang ada di rumah. Baik, ada pertanyaan yang masuk ini, Pendeta dan Ibu. Saya akan bacakan pertanyaannya. Selamat malam Pendeta Kuntaraf dan keluarga. Saya sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Gimana ya caranya seorang calon ibu bisa mempersiapkan diri menghadapi perubahan identitas dari individu bebas menjadi seorang ibu? Oh, tadinya dia single dan sekarang dia seorang ibu. Silakan Pendeta dan Ibu. Hmm. Ya, tidak mudah tapi kita harus belajar, ya. Dan sesuai dengan tingkatan-tingkatan dan peranan kita, ya. Jadi kalau seandainya mau melahirkan, maka siapkan dirilah untuk menjadi ibu yang baik. Jadi sudah mengetahui bagaimana caranya untuk Menjaga memberikan baby. menjaga bayi, ya, Hmm. bagaimana untuk memberikan popok, bagaimana cara menggendong juga tidak sembarangan. Hmm. Itu harus belajar untuk menggendong dengan baik, dan bagaimana supaya tetap anak ini merasakan akan kasih sayang daripada seorang ibu, ya. Hmm. Kemudian sementara anak itu makin besar, tetap memberikan perhatian sesuai dengan kebutuhannya, Hmm. ya. Itu penting, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan makanan, kebutuhan untuk pengembangan emosi, ya. Jadi tetap ingat beberapa poin yang sangat penting, bahwa Anda yang harus mengajar anak itu untuk dua perkara yang sangat penting, yaitu self control dengan self disiplin, ya. Bagaimana anak itu dapat mengontrol diri sendiri, kemudian juga untuk mendisiplin dirinya, ya. Sehingga mereka belajar untuk menurut, ya. Itu peranannya sangat penting. Ya, sampai kepada peningkatan sesuai dengan usia masing-masing, tetapi yang jelas bahwa kasih sayang akan menjadi kunci daripada semuanya. Ya. Oke, Kita baik. tidak akan mungkin mempunyai kasih sayang kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan. Anak-anak itu ingat, mereka melihat kita sebagai guru model. yang pertama. Ya, kitalah yang harus mengajar. Jadi kalau kita tidak ada preparation, kita punya hidup itu bukan menjadi kehidupan yang berbagi, tapi mempunyai kehidupan yang self-centered. Kalau ada anak kan, wah, mana pikirkan diri kita sendiri. Kita selalu mengorbankan untuk kebahagiaan anak, mengorbankan untuk keselamatan anak dan sebagainya. Itu yang harus dipupuk. Jadi dari single menjadi a mother itu memupuk kita untuk mempunyai jiwa berkorban, jiwa sharing dan sebagainya. Oke, baik, Pendeta dan Ibu. Waktu kita sudah habis, Pendeta, dan oleh karena itu kami silakan Pendeta untuk berikan closing statement-nya. Ibu telah berbuat begitu banyak kepada kita dengan kasih sayang, perhatian, dan usaha dan pengorbanan. Maka kita marilah gunakan hari ini untuk berterima kasih kepadanya dengan berbagai macam anjuran yang telah diberikan, sehingga sang ibu pun merasakan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia, telah menghasilkan anak-anak ataupun mungkin cucu-cucu yang boleh memberikan sukacita kepada ibu di hari tua, ya, dan memberikan kebahagiaan kepada sama manusia dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengundang Ibu Kathleen untuk membawakan doa tutup. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk memberikan presentasi bagaimana kami dapat bersyukur kepada ibu-ibu kami, kepada kami yang sudah tiada, ibu kami sudah mendahului kami, biarlah kami hanya mengenangkannya, tetapi bagi para pemirsa yang masih mempunyai ibu, biarlah ini dapat diambil sebagai suatu kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan menghargai segala pengorbanan yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Baik, demikianlah akhir dari episode kita kali ini. Terima kasih kepada Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf, kepada pemirsa juga yang menyaksikan tayangan Obsesi Hati pada malam hari ini. Bahkan kru Hope Channel Indonesia telah bekerja keras sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia.
televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.